Iya kan. Ya. Oke, saja halo semua dongan-dongan pencinta Skambal 2 TV. Ketemu lagi dengan Iwan Batak dan sebenarnya ini sedikit aja sebenarnya udah diulang nih Bang ya. Ya. Udah diulang karena memang masalah memori, hilang semua percakapan dengan Bang Sahri Gultom. Dan inilah dia langsung percakapan kedua di minggu ini dengan Bang Sahri Gultom. Hey. Jujua. Ya, nggak lupa ya. Bang, ini kita berada di Kopi, Kinantan Kopi. Yes. Ini ceritanya abang untuk setelah nanti capek, selesailah mungkin tugas di main bola atau Pelatih. gimana kira? Pelatih atau gimana? Nah, ini sebenarnya kerja iseng, ya, kerja sambilan, tapi hasilnya beneran. Gitu, ya. Jadi artinya memang awalnya memang kita iseng-iseng aja sama kawan, Ngotan. Ya, pemilik baju Bekotan Yes. yang sangat baik dengan seluruh pemain bola. Enggak juga pemain bola aja. Iya. Ya kalau aku tahu kan pemain bola aja Bang kadang baiknya. Ya, gitu. baik. Ke semua ya, tapi aku Ya. ngelihat yang dari pemain bola Fakir aja. miskin. Dia baik. Iya. Nah, tapi ya itulah, saya join dan ada lagi kawan juga, kita bertiga aja. Dan baru juga, jadi artinya kita ini keroyokan sih, bisnis keroyokan, tapi mudah-mudahan dengan niat dulu, dengan niat yang benar, mudah-mudahan bisa berpeluang lah untuk menjadi lebih besar. Pokoknya lah. Siap. Kenapa kopi, Bang? Apa alasannya kenapa kopi? Iya, karena kita nggak teh. Iya juga. Iya kan? Gua tuh bertanya lagi. Iya. Nggak, kebetulan memang kita hobinya ngopi sebenarnya. Awalnya kita hobi ngopi. Terus ngobrol-ngobrol daripada kita ngopi tempat orang, mending kita buat kopi sendiri gitu ya. Gitu lah. Tapi memang gandrungnya Nanas sekarang kan hobinya kan ngopi gitu ya. Nah, itu yang akhirnya cobalah ngopi gitu ya, buat kopi. Ya gitulah, makanan juga ada gitu. Letak sebenarnya Bang tempat kita ini di samping Erik Travel Bang ya. Ya, di Wahid Asim. Ada sih. Bukan di Wahid Asim, Jalan Wahid Asim. Lurus itu Ya, ke Ucok Durian. Ucok durian. Iya. Habis makan ucok durian sesuai dengan nama Bang. Ya, aku pikir itu punya Abang dulu enggak? Dulu. Dulu. Begitu udah maju, saya lepas saham saya. Oh, memang jual kebajikan aja Bang ya. Jual bajikan aja. Dan memang bisa dikatakan ngumpul-ngumpul lah Bang. Makanya jargonnya juga ngopi ketua. Ngopi ketua. Nah, jargon ini pun kita sebenarnya dari iseng aja, apalagi Bungotan bilang itu. Nah, ini kan kota 1000 ketua. Ya. Ya. Jadi kenapa kita buat ngopi ketua? Ya, itu kan hal-hal yang biasa kan. Ayo ngopi ketua. Ya. Nah, itu akhirnya kita buat tagline kita. Jadi kalau untuk pesepak bola mungkin udah banyak juga lah kemari Bang ya. Sambil mungkin pada saat Abang serius di menangani sebuah tim Garuda United, berdatanganlah semua pemain-pemain bola di kemarin. Ya. Terlepas dari kalangan sepak bola umum juga itu ya. Tapi memang hampir mayoritas anak-anak bola udah pernah kemari lah, udah pernah coba kopinya. Nanti ntar lagi datang ya Bang. Gratis. Yo. Es minum bayar. Aja ya kan. Gitu dia. Gitu Bang ya. Akhirnya kerjasama, kolaborasi, apalagi Abang udah kenal lama sama Bang Otan juga kan. Siapa sih nggak kenal Bang Otan gitu? Ya. Tapi memang nggak ada rencana di depetin sama BK Otannya sendiri baju-baju gitu belum ada nih plan ini. Nah, nggak bisa. Ya. Kalau itu kan memang Bisnis beliau sendiri ya. beliau sendiri gitu ya. Tentunya kita inilah. Tapi nggak tahu nanti ke depan bagaimana ya. Bisa. Kalau Bang itu mungkin dia mudah. Tapi Abang ngeracik udah oke ya Bang untuk mix atau apa? Kalau ngeracik-racik supaya cepat tidur bisa. Ada caranya. Nah, untuk ngeracik-racik supaya nggak bisa tidur pun ada. Wah, bisa. Benar ini. Jadi bukan hanya nangkap bola sama ngelatih orang nangkap bola aja beliau ini bisa. Iya. Bikin tidur nggak tidur pun bisa. Bisa. Iya apalagi beliau ini kan dulu pernah nangkap maling juga, viral juga dulu nangkap maling. Iya. Bukan maling. Apa tuh Bang? Copet ya? Begal. Begal ya? Oh berani lah Bang. Apa jalan ceritanya?
Itu waktu masih di PSMS nih Bang ya kejadian? Ya, masih di PSMS. Ah, 2000 berapa sih? Lupa saya. iya, kita juga. Kita 2014. Iya, iya. Ya spontan aja sih. Kok bisa nekat abang? Biasanya kan orang begal kan lari, walaupun kadang kena, ngapain sih, nggak urusan aku, nggak kenal Iya, siapa betul. kau gitu. Naluri aja sih sebenarnya. Naluri kebetulan sebelumnya istri saya pun pernah di daerah situ pernah mau di Begal gitu. mau dibegal gitu. Jadi kejadian di daerah situ juga di escape ya. Jadi saya pikir itu yang buat naluri lagi di orang. Abang selesaikan langsung. Selesai barang tuh. Mau coba? Jangan abang. Jangan ya. Kalau sekarang nggak tahu cara gimana. Enggak, itu abang kejar naik kereta. atau Kejar gimana? pakai kereta. Kejar pakai kereta. Luar biasa ya. Biasa di luar. Bang, oke lah bang, ini sedikit lah. Banyak juga mungkin publik lah sepak bola Sumatera Utara salut lah dengan prestasi yang ada salah satunya abang sebagai staf pelatihan lah di situ bang ya. Oke. Karo United berisikan anak-anak muda, paling tua itu cuma Aidun. Yang Aidun itu juga kalau kita hitung-hitung masih muda juga kan? Iya. Iya kan? Senior lah, sebagai Andre Stepu, baru Rohim itu sama di PON kan sama nanti Oh iya iya. Itu lah kalau nggak salah. Iya iya. Itulah pemain yang paling senior di situ. Tapi permainan Karo menurut kita cukup entertain, menghibur. Iya. Apa sebenarnya bang? Kenapa Karo seperti itu? Kemudian bicara target dulu aku pernah ngomong dengan Ibu Yosepin awalnya hanya bertahan. Tapi sekarang kenapa kok kayaknya banyak publik bilang nggak usah bertahan lah, masuk aja lah Liga 1 lah. Gimana kira-kira staf kepelatihan menyikapi? Mungkin fans Karo Mania juga ada banyak bicara mungkin bang. Ini peluang kita urutan nomor 2 nih ya. Gimana Iya, kira-kira bang gitu? Sebenarnya ini harus di apa dulu lah, harus di kalau dari head coach sendiri, Suharto Adi, Coach Harto, sebenarnya beliau dia punya prinsip untuk tim ini sebenarnya bukan bertahan ya. Beliau tuh maunya setiap pertandingan itu menang. Setiap pertandingan menang. Itu menang. Itu prinsip beliau setiap bawa tim. Nah itu yang membuat akhirnya dengan kedisiplinan beliau, dengan karakter beliau melatih, dan itu satu filosofi kita sama, baik pelatih dan manajemen, dan pemain pun begitu. Yang akhirnya mudah-mudahan siapapun yang bermain sudah terbentuk karakter, karena Karo sendiri itu punya karakter yang dibuat oleh Coach Harto sendiri. Jadi intinya setiap pertandingan harus menang. Setiap pertandingan menang. Gak usah mulu-mulu kita mau lolos Liga 1. Pentingnya setiap pertandingan menang. Sebenarnya pasti Liga 1 lah kalau udah menang terus ya kan, woi. Begitulah. Tapi bang, balik lagi anak muda bang. Gimana? Mohon maaf bang, ngepres positif ya bang ya. Abang kalau aku berani bilang jagonya ngepres lah bang, jagonya untuk memberikan motivasi lah. Dia masuk dia. Ini yang buat tidur nanti mantap. Oh, untuk aku ya bang ya? Iya, gratis. 2 kali Habis minum bayar 2 kali. Ya bang, itulah bang. Masyarakat anak muda, bagaimana cara abang memompa motivasi mereka gitu? Ya, gitu. Apa namanya? Saya pingin gini ya. Saya ada kebetulan kemarin itu kan di tim nasional zaman Coach Fahri Husaini dan Coach Sintayong 2 tahun. Dan saya tahu benar karakter gimana Coach Fahri Husaini, Coach Sintayong. Dan mereka ini pelatih hebat ya. Dan main pun hebat juga. Iya. Itu akhirnya yang pertama itu mental sih yang saya lihat beliau itu bagaimana. Nah itu pengalaman saya Walaupun sebelum masuk sepak nasional, saya tuh pernah kerjasama dengan Coach Harto dan Coach pelatih-pelatih lainnya, baik asing pun pernah saya pengalaman itu. Rata-rata sih sebenarnya lebih ke mental ya, itu yang saya lihat. Termasuk Coach Sintayong itu kan menanamkan problem sepak bola Indonesia, problem pemain sepak bola Indonesia itu adalah mental. Nah itu yang kita tanamkan. Kalau mereka bisa merubah baik mentalnya sehari-hari atau attitude-nya di luar pertandingan atau
mental keseharian. Kalau itu mereka bisa berubah, kelas mereka tuh akan naik, pasti. Itu yang membuat value dia akan. Yang paling penting itu mental dia, baik dia mental bertandingnya, semangat juangnya, itu yang tertanamkan ke pemain itu. Jadi artinya nggak penting sama kita, pemain ini senior, pemain ini punya nama, enggak, bukan itu. Yang paling penting pemain ini mau kerja keras, pemain ini mau berbuat buat timnya, mengorbankan dirinya, nah itu dia pasti berhasil, pasti. Itu yang tertanamkan. Bang, aku beberapa kali oke lah mental. Terus cara mendidik menempah mentalnya, mohon maaf bang. Kadang kami kan jadi penonton ketika Karo masih latihan di ini bang ya, di Pargigi kan. Sering kali ya bang peki-peki, jatuh bangun kau, jatuh bangun. Itu kalau mungkin kami orang awam, kok kejam kali lah buang gultom nih gitu. Kiper juga kayak gitu, blunder abang. Apakah itu termasuk motivasi atau memang harus dibegitukan sebenarnya pemain Indonesia menurut abang sendiri? Atau pemain Karo lah khususnya gitu bang? Jadi begini, pengalaman saya misalnya selama tim nasional itu saya beberapa kali keliling ya, baik di Asia ataupun di Eropa. Dan kita lihat sama-sama, misalnya di sepak bola dunia sekalipun, kita lihat aja sama-sama. Ada nggak pemain itu jatuh pura-pura terus ngabisin waktu? Ada nggak? Jarang terjadi lah mungkin. Tidak ada itu. Mau nonton di liga manapun, liga dunia tuh. Nah itu kita tanamkan, itu mental. Nah, kenapa sepak bola kita, maaf ya, saya bukan apa. Kenapa di sepak bola kita di liga kita itu masih ada buang-buang waktu, tidak respect. Saya menanamkan ke pemain lebih penting adalah respect. Respect itu di atas segalanya. Respect itu di atas fair play lagi malah. Itu yang kita tanamkan. Jadi artinya kalau nggak perlu kalau mau sakit, kamu sakit di rumah sakit. Di lapangan itu kalau kamu nggak sakit, ya bangkit. Itu respect. Artinya apa? Referee, lawan, penonton akan respect sama tim ini. Dan lihat sendiri kan, anak-anak ini bagaimana main. Kalau mereka nggak capek, mereka nggak akan capek. Iya, itu. Kita tanamkan itu namanya saya kepingin, walaupun saya ada di Karo, saya mau buat role model paling tidak anak-anak itu, dimanapun mereka main nanti, saat mereka akan mungkin menjalankan karena sudah kebiasaan di Karo tadi bang ya. Iya, itu yang harus kita tanamkan. Sikap respect sama siapapun, itu tetap. Kalau menurut abang tapi sedikit bang, sebelum abang menilai, aku ada respect sedikit dengan Khalidi bang ya. Ini mohon maaf Khalidi bukan meninggikan ya. Ketika lawan PSDS itu kan kita banjir, lapangan agak sulit, mainnya kan pagi. Sebenarnya Khalidi itu udah habis itu bang mungkin. Tapi dia ada satu peluang di menit akhir dan dia bisa menyelesaikan. Walaupun di situ ada coach Saudi, ayo, tapi kayaknya memang udah habis dalam stamina kan. Tapi dihabiskan Khalidi dan akhirnya gol gitu. Apakah itu abang lihat salah satu ini sudah seperti inilah yang seperti diinginkan oleh staf kepelatihan, pemain yang seperti ini atau permainan Karo seperti ini? Iya. Jadi ada beberapa pemain ya, saya sebut aja lah misalnya kayak Khalidi, ada beberapa pemain seperti Kardinata atau Aidun sendiri sebagai kapiten, dan beberapa pemain yang lainnya. Mindset mereka sebenarnya sudah berubah. Yang kita tahu gitu, yang kita dengar sebelumnya seperti apa. Tapi karena ditanamkan sama Coach Harto, sifat-sifat patriot, pejuang gitu, mindset mereka berubah. Main bola mereka akhirnya berubah. Walaupun masih ada beberapa yang harus kita beri terus. Kita pelatih nggak boleh lelah untuk memberikan motivasi, masukan buat pemain. Begitu. Intinya memang pemain-pemain itu sudah memperlihatkan bagaimana patriotisme, ditambah lagi Coach Suhartoadi juga seorang army juga. Tambah lagi beliau adalah salah satu legenda Sumatera Utara. Pon terakhir beliau memberikan salah satu pemain bersama dengan Ansari Lubis. Jadi, Bang, chemistry-nya gimana sih Bang dengan Coach Suharto yang mungkin kalau dengar Suhartoadi kan orang, waduh ini beratnya. Gimana sih Bang? Coach Suharto itu menurut saya tentara paling baik di dunia saya pikir. Saya kerja sama beliau, tahu sendiri kan, sebelumnya juga pernah di PSMS Medan ya. Beliau sebelum sama saya juga beliau pernah banyak prestasi lah. Sebenarnya sebagai pribadi, sebagai pemain banyak prestasi, sebagai pelatih itu beliau banyak prestasi gitu. Siapa sih gitu ya? Kalau orang bilang, Suhartoadi lagi. Nah, terus buktikan. Maksud saya gini, banyak pelatih sekarang muda-muda nih kan. Ayo buktikan, berbuat.
harus punya karakter pelatih. Paling penting itu. Ya, pelatih itu lebih menurut saya, kalau pelatih itu harus dibenci pemain. Paham ya? Dibenci pemain kan berarti kita dibenci bukan. Ya. Tapi kalau pelatih disayangin pemain, itu yang sedih. Artinya pelatih itu jangan mau diajak kompromi gitu. Paling penting itu. Kita tegaskan ke pemain supaya pemain itu berhasil. Saat dia berhasil, yang paling bangga siapa? Pasti keluarganya kan. Kita pelatihnya paling bukan pelatihnya kita ya. Pelatih mungkin pelatih yang paling awal dia, pelatih di SSB-nya. Itu yang berhasil. Itu yang kita tanamkan ke pemain. Nah, tapi misalnya di luar dari konteks lapangan tadi, bukan di lapangan. Kita sama pemain itu nggak ada cara. Betul. Pemain itu boleh coba ketawa, silakan. Bahkan kita yang pemain itu yang kita nomor satukan. Jangan sampai kekurangan apapun. Jangan sampai pemain itu mengeluh gara-gara tidak disiapkan misalnya. Nah itu saya marah. Itu pasti saya yang maju duluan untuk membela itu. Untuk tameng pemain. Pasti saya nomor satu untuk tameng pemain. Bang, abang juga mohon maaf bang, ini minta maaf bang, tanpa maksud menyinggung. Abang termasuk yang cerewet nih di Karo. Bahkan ada teman-teman yang misalnya official sendiri misalnya, itu official kayak, wah angkatlah bola itu. Mungkin abang ngikik ya ala Medan ya. Tapi jadi memang semuanya, yang fotografer juga ngangkat, yang videografer juga ngangkat bola, minda. Itu sebenarnya memang seperti itu yang diinginkan oleh Karo. Karena kan misalnya, itu kan job desk kau, ngapain ngerjain gitu. Tapi di Karo aku tengok, si Andre yang aku kenal aja bang, mau ngangkat bola gitu. Kira-kira bang. Jadi ada namanya tim the behind team ya. Tanpa mereka pun tanpa tim orang-orang di belakang itu Karo ini nggak ada lah gitu ya. Jadi artinya memang kita ini itu yang saya bilang. Maka nanti si Kambal ini silakan coba datang, mungkin udah pernah apa yang terjadi, apa yang dilihat dari suasana tim. Saya pikir nggak ada lah di tim mungkin ya menurut saya ya. Tidak ada tim seperti Karo ini. Kekeluargaan paling satu. Manajemen, pelatih, pemain. Itu satu kesatuan yang benar-benar kita buat menjadi satu. Jadi artinya satu aja sakit, satu aja yang menderita. Gak usah pemain, ofisial aja. Kita sama-sama merasakan. Kita harus sama-sama itu. Nah itulah Karo United yang ada sekarang. Itu kita akan buat role model ya. Yang tidak untuk sepak bola yang benar. Kita bukan yang benar ya, bukan sepak bola yang baik. Itu yang lebih baik gitu ya. Nah itu yang kita tanamkan di Karo United. Kenapa? Manajemen pun kita sangat salut lah. Nggak pernah mau intervensi tentang teknik. Itu salut. Itu sepak bola yang benar. Tidak pernah mau intervensi. Satu pemain itu tidak ada pernah mau intervensi. Mutlak itu pemain itu kemauan pelatih. Mutlak itu pemain yang dimaukan staf pelatih. Seperti itu bang. Jadi intinya sudah jelas job desk-nya, aku adalah manajemen mungkin mencari uang segala macam. Orang abang ya bagaimana latihannya. Begitu. Dan agak mungkin chemistry-nya juga dapat bang ya antar manajemen, karena waktu beberapa pertandingan ketika Karo United buat gol, maka semuanya kadang bukan hanya pelatih sendiri tapi semua, bahkan Dr. Indra juga kadang hari juga gitu. Itulah kekeluargaan sudah didapat tadi bang. Memang karena nggak ada inilah, nggak ada. Benar-benar kita buat gimana ya, kompak gitu ya. Kita buat kompak. Apapun problem kita pecahkan sama-sama di situ. Nah, manajemen sangat mensupport tim ini, sangat. Boleh dibilang mungkin menurut saya Karo ini bukan tim mewah ya. Karo ini bukan tim kaya, enggak juga. Saya pikir tapi mereka yang membuat dirinya nanti value mereka, kita lihat nanti ke depan. Kita lihat ke depan. Saya pikir ada beberapa pemain ya, bahkan ada beberapa klub Liga 1 udah bicara. Siap. Melihat bagaimana cara bermain mereka di Liga 2. Ya. Oke. Bang, salah satu mungkin agak jarang sih terjadi bang ya. Kalau aku biasanya kan chat pemain, oke lah gitu. Ada suatu momen yang kita pengen nanya informasi aja sebenarnya bang. Ini kayak mana nih gini-gini. Itu aku chat nanti jam 8, jam 9, itu udah nggak aktif lagi tuh bang. Jam 8 pagi, siang? Malam. Oh malam, oke. Bisa malam aku pernah chat jam 8, jam 7, itu udah nggak aktif lagi tuh handphone. Dan besoknya baru dia balas setelah pertandingan, bang sorry bang. Handphone
disimpan dikumpulkan oleh staf kepelatihan. Iya. Apa maksud dan tujuan itu? Sebenarnya salah satunya kenapa kita harus melihat kondisi pemain sekarang, beda pemain sekarang sama pemain dulu ya. Mungkin nggak bisa kita pungkiri itu ya, nggak bisa juga kita bilang oh dulu begini, enggak, bukan itu ya. Dulu itu semangatnya luar biasa pemain dulu ya. Tapi karena mungkin nggak ada handphone salah satunya ya, mereka selalu dengan kawan sekamarnya bisa ngobrol tentang sepak bola, tentang apapun. Kalau sekarang bisa lihat, ya satu handphone ini aja semua ada di sini nih, ya. Gamenya di situ ya, Instagram, medsos segala. Semua di situ. Jadi itu yang mempengaruhi nanti performa pemain itu. Salah satu mengganggu itu ya itu tadi. Oh, saya udah profesional. Saya sudah profesional. Iya. Tapi profesionalnya seperti apa gitu ya. Kalau kita balik lagi ke Eropa atau sepak bola dunia, saat dia bilang kamu istirahat. Itu bedakan pemain kita. Nah, salah satunya itu. Ya, mau boleh lihat sendiri kan bagaimana konsisten mereka bermain anak-anak ini. Dari menit pertama. Nah, salah satunya itu jam istirahat mereka terkontrol dengan kita tarik handphone. Ya. Itu sih. Dan itu terlihat juga dari mungkin kerjasama dengan pelatih fisik, kayak itu maksimal main sudah sesuai dengan diinginkan pelatih, Bang. Ya, saya pikir kerjanya pelatih fisik juga harus kita apresiasi ya. Bagaimana pelatih fisik muda sebenarnya. Masih muda ya. Dia punya pabrik napas ya. Dia membuat bagaimana Mendes. Itu yang membuat tim ini menjadi satu kesatuan. Ya. Bagaimana Coach Harto sangat terbantu dengan ada pelatih fisik, yang Coach Ade ya. Saya pikir itu juga sangat membantu tim ini. Jadi intinya memang semua, karena memang ya kayak di staf pelatihan Abang kiper, Bang Aulia stopper, Bang Jang gelandang, strikernya Coach Harto, tidak komplit. Ya, memang ya. Kenapa ada Coach Aulia di sini? Ya, beliau concern di defense. Mudah-mudahan ya, walaupun kita baru 5 kali pertandingan, mudah-mudahan ke depan ini juga konsisten tim ini ya. Saya pikir salah satu tim yang paling kebobolan paling sedikit ya kita ya. Bahkan penjaga gawang kita baru sudah 4 kali clean sheet ya. Walaupun 5 kali baru. Mudah-mudahan konsisten, mudah-mudahan. Itu yang harapannya. Ya. Oke, bicara tentang clean sheet tadi Bang, ada 3 kiper muda Bang. Ada Janu yang kita tahu ketika di tim provinsi sebelah juga Tiga Naga, dia cukup bagus juga bermain. Kemudian ada Reja pahlawan penaltinya yang membawa Liga 3 jadi juara lah karena itu. Kemudian ada Ilham stok lama lah kita bilang, pemain yang tinggi menjulang. Kira-kira 3 pelatih ini yang langsung di bawah didikan Abang secara langsung. Ya, saat saya merekrut pemain ini sudah pastikan saya bilang ini prestasi. Ya. Jadi artinya saya nggak merekrut mereka ini hanya untuk kamu di bangku cadangan, enggak itu. Jadi siapapun saya main itu bagi saya nggak ada masalah. Jadi mereka memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi memang kesempatan yang belum ada. Contoh misalnya Reja belum ada kesempatan, walaupun dia pahlawan, salah satu dibilang pahlawan untuk kawin jadi juara. Tapi kesempatan aja yang belum. Termasuk Ilham ini saya pikir aset sepak penjaga gawang untuk Sumatera Utara. Mudah-mudahan kalau dia konsisten, dia bisa menjadi penjaga gawang yang baik nanti. Saya pikir begitu. Kalau Janu sendiri yang dia bisa dikatakan saat ini intilah dia, gimana kira-kira Abang sendiri melihat performa? Karena kan kemarin Bang ada juga yang kecewa, golnya kok kayak gini kok, janganlah waktu lawan Padan kok gini bisa dapat nih kan gitu, mungkin tanda tanya penonton ya Bang ya. Iya. Tapi selepas itu dia bermain bagus, bahkan di Cimahi banyak penyelamatan yang dia buat. Gimana kira-kira Bang kalau Janu ini sendiri? Kalau saya pikir sebesar ini sih lebih komunikasinya yang saya pikir yang harus diperbaiki. Walaupun sekarang ini udah baik, kenapa? Kiper yang baik itu kan saat dia komunikasi 4 defense. Iya. Itu yang paling kiper paling baik. Kenapa? Kalau bola tuh nggak nyampe ke dia, itu kiper paling baik. Itu kiper paling baik. Bukan kiper yang melakukan penyelamatan banyak, bukan. Iya. Kalau dia melakukan penyelamatan itu memang itu makanan penjaga gawang. Memang harus. Tapi kalau bola itu nggak sampai ke dia, itu kiper paling baik. Artinya defense ini yang kuat. Bagaimana di komunikasi itu dan terbukti ya
sampai 5 pertandingan ini defense kita Iya. itu yang paling penting tuh ya. Bagi saya kalau dia menyelamatkan di ujung bola di ujung Kayak penyelamatan abang zaman iya, dulu iya. lah. Itu biasa itu memang tugasnya penjaga gawang gitu ya. Oleh saya pikir konsisten aja lah, mudah-mudahan dia juga akan jadi kiper yang baik nanti. Itulah tentang ketiga kiper ini Ya. ya. Menurut abang ya sudah sesuai lah dengan apa yang diinginkan oleh seorang Sari Bultom gitu bang ya. Masih ya harus kita tambah lagi. Tambah lagi. Karena memang di depan ini masih pertandingan lebih berat loh. Betul. Ya, pertandingan lebih berat. Jadi artinya nggak boleh kita terlena di 5 pertandingan ini. Ya. Pasti lebih berat. Ke depan pasti lebih berat. Siap. Nah, nanti di situ kita lihat sampai di mana kemampuan mereka. Harapannya ya harus konsisten. Gitu. Oke, bang, kita melompat sedikit lah. Abang pernah ke tim nasional ya bersama-sama dengan Sinteyong yang ya saat ini bisa dikatakan ya walaupun polemik ya bang ya, ada in out gitu ya segala macam. Tapi kita harus akui munculnya Luis Milla, munculnya beliau juga Opa Korea ini membuat sesuatu pembaruan di tim nasional. Walaupun kalau abang sendiri ya kayak abang tadi, beliau menekankan mentalitas. Nah tim nasional juga gimana sih dia menggembleng mental anak-anak itu? Bahkan kenapa berani memainkan anak muda? Zaman abang juga kan ada pemain-pemain muda semua sebenarnya Ya. yang dimainkan semua. Iya. Jadi Coach Luis Milla datang ke Indonesia juga itu ada membuat perubahan sepak bola kita. Kita akui itu ya, bagus gitu. Termasuk salah satu filosofi sepak bola kita pun yang saya tahu itu dari Coach Luis Milla. Iya. Indonesia gitu bang. Ya, Indonesia. Terus masuk Coach Sintayong. Yang dibenahi problemnya itu adalah sebenarnya fisik dan mental. Fisik dan mental itu. Jadi saya pikir sama-sama baik ya. Terlihat sih beberapa tahun belakangan anak-anak ini mainnya sudah mulai kuat ya, artinya kuat, berani laga body gitu ya. Itu yang positifnya buat tim nasional saat ini gitu ya. Jadi saya tahu banget lah filosofi beliau itu. Yang paling penting itu sama kayak Coach Sarto itu sama. Gitu ya. Yang paling penting itu bagaimana mau bertahan, mau menyerang, mau bertahan. Sepak bola itu ya dasarnya itu. Jadi mau bekerja, gitu. Mau berjuang, mengorbankan dirinya untuk bangsa. Itu yang dia lihat. Itu kan mental. Dan fisik, nggak jauh, nggak boleh saya jauh itu fisik dan mental itu dekat. Nah, itu yang ditanamkan ke fisik dan mental. Contohnya gimana bang kalau fisik dan mental itu berbarengan berapa? Contohnya begini, saat disuruh latihan fisik, yang dalam hati kita apa yang kita bicarakan? Biasanya takut, malu, capek, apain pelatih ini ya? Itu mental nggak? Iya betul. Oh iya. Jadi jangan mengeluh dulu. Oke. Kan dekat. Iya. Ya itu paling penting. Jadi kalau kita latihan fisik ya, fisik itu kan buat diri kita, Betul. bukan dibunuh kita. Betul. Dan saya bilang selama coach STY gitu ya, sama federasi juga saya pikir sudah sudah dengan pemerintahan untuk hal-hal yang di luar non teknis, wah itu luar biasa tim nasional, luar biasa. Yang saya lihat, yang saya alami. Seperti itu bang ya. Iya. Jadi sedikit lah bang, mungkin abang juga udah melanglang buana lah bermain bola, melatih di Indonesia, di luar negeri juga. Tentang Malang lah bang, inilah maaf merubah ya, kita berduka cita tentunya bang ya, merubah sesuatu lah mindset orang, semua yang nggak pernah ngomongin bola artis jadi ngomongin bola ya kan, jadi hype-nya naik lagi nih sepak bola, walaupun mohon maaf harus berita yang kayak gitu. Kalau abang sendiri melihat Arema itu bagaimana? Karena jujur bang, ketika dulu Arema kan pernah nggak punya sponsor tuh dulu zaman liga dulu bang ya, katanya menghidupi adalah supporternya dengan bagaimana mereka jingkrak bahkan jadi contoh buat kita dulu kan. Gimana sebenarnya menurut abang Aremania itu sendiri dan sepak bola kita nanti bang? Iya, saya pikir Aremania ini kan salah satu kiblatnya untuk sepak bola supporter Indonesia. Betul. Tahu ya, mereka yang membuat supporter itu ada. Ya. Itu yang saya tahu. Ya. Terus setahu saya Aremania itu nggak pernah rusuh gitu. Nggak pernah membuat rusuh tuh nggak. Karena saya tahu Aremania ini dulu zaman kita main tuh dia memang nggak pernah rusuh sama kita. Gitu. Nah, yang saya tahu pun seperti itu.
Dan kejadian kemarin pun saya pikir bukan rusuh dengan supporter. Iya. Kita paham lah, bukan karena rusuh Chaos dengan chaos supporter dengan lain. lawan gitu enggak. Tapi lebih ke tragedi pengenanganannya aja. Itu yang saya lihat. Kalau ke depannya sendiri Bang, dengan ini kan, mohon maaf, Presiden sudah ikut, FIFA juga katanya mau berkantor di sini. Abang memandangnya ini menjadi sesuatu yang positifkah ke depannya Bang? Sebagai, ya pernah berteman juga lah dengan Pak Iwan Bule segala macam. Abang kenal semua lah yang di PSSI kan, gimana Bang? Ya itu tadi ya. Apakah harus kejadian dulu baru Iya, gitu. Itu yang kurang apanya. Sayang kan? Iya, itu sayang banget. Tapi ya karena di 2023 ini kan kita ada Piala Dunia U20. Saya pikir nah inilah menjadi menjadi tolak ukur kita ya. Kalau kita bagus di sini penanganannya, saya pikir dunia akan melihat sepak bola Indonesia itu lebih Pada prestasinya. lebih gitu. ada. Kenapa? Petinggi-petinggi di mau baik di FIFA maupun di AFC itu mereka tuh sangat salut. Kenapa? AFF aja dengan kategori usia penontonnya penuh. Banyak kali, betul Bang. Bisa penuh seperti itu. Betul, Nah, Bang. itu yang membuat artinya sepak bola di Indonesia ini itu menjanjikan. Iya. Menjanjikan. Baik secara industrinya ya, Iya. baik secara ekonomi segala Iya. macam. Iya. Itu saya. Jadi intinya kalau Abang melihat ya mungkin akan ada perubahan yang berarti ya Bang ya. Harus. Tambah lagi stadion akan diperbaiki juga katanya Bang. Siap. Harus. Waduh, ini dia baru kita. Keren loh. Saya datang juga dari Lapangan Merdeka. Iya. Biasa Lapangan Merdeka beliau. Ya kan kita kenal juga ya kan Bang. Rams Cafe. Gimana rasanya? Kayak rasa teh nggak? Ya enggak lah. Jangan bilang iya. Iya kalau tambah teh. Aku kerjaan balik lah. Bang terakhir lah Bang mungkin karena Bang juga banyak tamu nih kan. Bagaimana Bang dengan Karomania? Walaupun jujur sebenarnya agak musafir lah kata orangnya kan. Pengennya kan base campnya kok bisa di Tanah Karo lah kan mungkin. Fansnya pasti pengen bilang gitu. Walaupun saat ini mungkin karena stadion dan lain sebagainya macam akhirnya di Medan lah menjadi home base-nya. Walaupun ada sejarah yang disampaikan oleh Pak Arya segala macam gitu. Ya Bang melihat bagaimana sih sebenarnya fans atau Karomania ini melihat prestasi lah kita bilang Bang ya. Belum terkalahkan oleh tim senior, oleh tim PSMS Medan dan golnya juga agak lucu. Keberuntungan tapi diakui oleh Fardan juga pada saat itu kan. Jadi sebenarnya clean sheet juga tuh Bang kalau nggak kayak kejadian ya. Iya. Clean sheet terus 5 kali. Kalau bagi PSMS itu gol keberuntungan. Iya. Kalau bagi Karo gol kebodohan. Silam sikit aja ya. Aduh. Pertandingan enak. Gimana Bang kira-kira? Iya. Jadi sebenarnya dari Liga 3 kita masuk ya. Kita masukkan ke nasional ya. Ya, nasional. Saya bilang tuh sama Coach Sarto. 9 pertandingan kita menang, kita juara. Kita juara. Jadi Coach Sarto tuh setiap pertandingan dia bilang dia menang gitu kan. Iya. Memang 9 pertandingan itu menang, benar saya menang. Betul. Tapi 2 kali seri. Kan? Iya. Jadi artinya selama kita main itu Tidak terkalahkan. tidak terkalahkan. Setelah itu kita langsung persiapan tim, lakukan pre-season, terus kita sambil uji coba ke negara sebelah. Iya. Itu juga nggak terkalahkan. Gitu. Betul. Nggak terkalahkan. Jadi artinya prinsip yang dibilang Coach Sarto tadi itu, setiap pertandingan itu menang, anak-anak itu menanamkan. Iya. Paling selama kalah kita ini sama kakak senior. Kakak senior. Iya. Baik turnamen gitu ya. Tapi yang paling penting apa? Saat kita juara itu, saya bilang sama manajemen, upayakan kita lapangan di Samura, Tanah Karo diperbaiki biar kita bisa main di kandang. Kenapa? Selama saya di Karo ini belum pernah main di kandang. Kita away terus loh. Iya. Tapi dari situ mental anak-anak kuat. Iya. Jadi artinya mau dibilang siapapun, lawan manapun kami nggak peduli. Jadi artinya
Ya kami rasa kue rasa kandang aja. Iya, iya. Benar. Main di Cimahi bisa lihat Iya. mainnya seperti apa. Itu Cimahi yang nggak berani main. Bertahan, Mainnya bertahan. bertahan. Itu ya bagi kami itu nggak ada masalah. Iya. Bagi kami dimanapun kandang buat kami. Mental itu yang kita buat. Siap, siap. Buat Karumania, pesan kami ya, dimanapun Karu main, Karu United main, support. Iya, Kami nggak lihat berapa orang, berapa ribu, iya. tapi bagaimana support mereka Karumania Iya. untuk Karu United ini, itu yang paling penting. Jadi artinya Karu United ini baru 3 tahun, Betul, 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 betul. saya pikir masih bayi Iya. banget. Batita ya. Batita. Batita. Masih insya Allah kalau Batita ini pasti jadi kalau bayi Batita itu pasti dilihat orang menggemaskan, Mas kan. pengen meluk, Dicubit, dipeluk. pengen cebut, itu yang kita akan buat. Iya. Tahun ini. Jadi kita akan buat tahun ini menjadi tim berbeda. Siap. Siap. Indonesia. Dan menggunakan sistem denda juga. Oh ya, Ya dendam tuh kayak mana Panis- sih bang awalnya itu bang? Panis Oh bang apa? semalam ini aku jumpa sama Jul semalam bang Jul Stoffer. Ya kan latihan juga bang. Ya. Kemarin kan utama tanding Nah, di TGM. Jadi dia latihan sendiri bang. Akhirnya mau kemana? Kan gitu Ya. biasa kan. Mau kemana? Bang naik sekilo gopek. Dia latihan sendiri bang. Dia latihan sendiri. Jadi dia masih kayak bang gopek ini. Baik aku bilang Jul. Oh jangan baik bacot kok Jul. Nanti kuantem kok. Betul bang 1 kilo naik aku gopek. Mampus katanya. Bang latihan. Oh katanya. Ya betul tuh bang. iyalah. Itu kan di klub sepak bola manapun kan mereka buat aturan masing-masing. Iya benar. Bukan kita mau ikut-ikutan. Iya. Tapi memang setiap klub di dunia sekalipun ada aturan masing-masing. Iya betul. Nah, aturan yang kita buat ini yang masih hal-hal yang saya pikir yang lebih harus menghargai waktu aja. Ya, menghargai waktu itu paling penting. Iya. Karena waktumu itu ya value-mu, waktumu itu hargamu. Gitu. Iya. Itu buat permain profesional. Jadi artinya jangan kau suka terlambat, jangan membuang waktu yang sia-sia. Jadi hargai waktu itu buat kehidupanmu. Itu kita tanamkan buat mereka. Bagaimana mereka menjaga makan mereka, menjaga istirahat mereka, istirahat yang baik, bangun yang bagus, yang bangun jam berapa, itu yang kita tanamkan. Itu mental. Latihan yang benar itu mental. Nggak boleh bercanda. Boleh tanya pemain. Kalau mereka bercanda, saya pasti paling. Orang musuh paling marah saya itu. Kalau Sarto itu tentara paling baik. Tapi kalau Sarto marah, itu melebihi saya pastikan. Kalau Sarto kalau udah marah, nah itu saya lebih tahu lah. Kalau Sarto paling marah. Jadi artinya sebelum Soeharto marah, ya biar saya jadi kambing. Daripada kalian makin habis. Habis kan nanti. Oh, berarti kalian diproteksi Jol. Kalian tahu Jol. Jangan kalian pikir sujon aja. Tapi makasih di Jol kemarin kan makan kerupuk biasa lah bang. Kami Iya. olkre ya kan. Dia nggak mau bang. Walau udahlah bang abang jebak aku. Dia latihan sendiri. Aku saling ngapain kalau lari bang. Meski bang naik sekilo bang, gope bang, Iya. putus gaji aku katanya. Tapi mohon maaf bang, memang 500.000 bang. Ya. Per 1 kilo 1 naik. kilo. Jadi berarti sebelum libur pemain ditimbang nih. Berarti mak. Catat. Ya. Jadi misalkan kamu pulang, kita lihat. Jangan sampai naik badan. Berarti kalau dia naik berarti PR yang abang bilang Udah kasih PR pun udah dikasih sama pelatih fisik. Oh, tinggal jalanin aja. Tinggal dia. jalanin ya. Jangan. Kalau dia mau nambah lagi silakan. Itu makan yang udah kita kasih. Oh. Makan yang seperti apa. Oh, iya. Selama ini kan mereka makan di mes pun Iya, boleh tanya lah. Iya, Yang iya. namanya minyak-minyak itu. Enggak ada. Aku udah pernah makan di mes. Ya. Dia masih di Pardede, di Ya. Pardede. Karena pedas-pedasan itu nggak kita jauhi. Kerupuk-kerupuk itu Iya, ya nggak kerupuk. boleh. Nah, istirahat mereka pun kita kontrol. Mereka istirahatnya jam sekian, bangun jam sekian. Nah, itu yang kita buat mereka. Dan lihat sendiri, gitu. Boleh lihat sendiri lah. Maksudnya itu yang akan membuat kamu menjadi sukses. Iya. Pasti sukses. Sukses secara pribadi, sukses secara tim. Pasti. Senin ketemu, berarti intinya Senin ketemu sebelum masuk timbang dulu gitu, Bang. Iya. Jadi Senin, Minggu. Jadi timbang, mereka boleh pulang. Oh, pulang dulu karena liga belum ini. Iya. Oh, libur. Nanti ketemu lagi seminggu, timbang. Tinggal ngumpulin uang aja. Dalam hati bagus aku di sini, aku usah pulang ya. Itu Bang ya. Tapi Bang, latihan mandiri itu memang menurut Abang
pemain akan lebih sulit atau gimana bang? Ini work from home loh itu jadinya kan saat ini gara-gara liga kita delay sementara waktu. Menurut abang, Sebenarnya itu bukan, itu kebutuhan aja. Itu. oh mindset tadi ya, mental Mindset tadi. kita terubah. Jadi kebiasaan misalnya kita main latihan ya bangun pagi latihan aja, skipping, weight training, nge-gym, lapangan, speed, jogging, itu kan biasa. Iya. Ya lakukan aja. Itu yang menjaga mereka. Program udah dikasih sama pelatih fisik. Kalau mereka lakukan itu, kalau mereka mau lebih lagi, lebih bagus. Lebih bagus. Makan udah kita kasih tahu, makan seperti ini, istirahat udah kasih tahu seperti itu. Nah, kalau mereka terjaga, buat siapa? Buat mereka sendiri. Buat mereka sendiri. Nah, nanti mereka akan sadar apa yang kita sampaikan ini benar atau enggak. Mereka nanti udah mulai. Karena kita sebagai pemain pun udah merasakan pengalaman sangat malam hal kayak gitu. Sedikit lah bang. Paling banyak berapa sih bang pemain? Mungkin awal-awal kan masih banyak yang langgar-langgar nih. Paling banyak terkumpul berapa juta bang? Semenjak abang di Karup nih. Sekarang tuh mungkin ya, kalau saya nggak sih, itu urusannya Coach Hermansyah yang pegang keuangan. Oh beda ya. Saya pikir ada 5 juta sekarang. Itu terlambat latihan, terlambat bangun gitu semua bang. Selamat makan. Terlambat makan kena juga bang. Kena dong. Itu saya bilang menghargai waktu. PT Liga, Iya bang. 90 detik kita terlambat. Iya. Paham? Iya. PT Liga loh. Iya. Federasi 30 juta loh main. 30 juta. 1 menit setengah terlambat 30 juta kita denda. Aturan ada. Itu aturan. Dunia ini kalau nggak buat aturan, Iya, jelas. lampu merah pun diterobos. Iya. Betul. Iya kan? Betul. Nah, jadi bukan kita mau buat karena angka yang harus diambil, enggak, bukan. Itu tadi mental. Mental tadi dia berubah mindsetnya. Kau hargain waktu. Betul. Kau harus respect sama teman-teman yang menunggu makan. Betul. Coba. Kau harus hargai teman-temanmu, orang udah bangun duluan, kamu masih terlambat. Iya. Di mana? Betul. Coba. Kebersihan juga. Kebersihan. Dicek Kawan juga. merokok, minum, mabuk-mabukan, sudah. Habis lagi. Tapi alhamdulillah belum sampai ke sana. Ya. Paling ya terlambat makan. Mana mau berani bang orang abang pun di situ. Mana berani macam-macam. Kita makan sama-sama. Iya. Makan. Mereka makan duluan baru kami berani makan. Iya. Aku udah melihat juga dengan Itu makanya saya lindungin tuh. Kalau mereka kekurangan ambil makan pelatih, makan. Iya. Nggak apa-apa kami rela nggak makan. Buat Itu benar. pemain. Aku nyata nengok itu. Itu. Iya. Itu kerja kita. Kita Jadi lindungin. dia memang jadi bapak bang ya, maksudnya bapak buat anak kita marahin, tapi kita juga mau proteksi dia Iya. sebenarnya bang ya. Menjaga dia. Karena dialah artinya, dialah bintangnya, dialah aktornya, dialah mutiaranya. Sedikit pun kita nggak ada mau. Makanya kalau saya teriak di lapangan pernah mereka marah sama saya. Enggak. Ngikutin justru Ngikutin. Karena apa? Ya karena memang itu karakter kita masing-masing. Iya. Karena mereka tahu. Ditegur itu bukan kita marah. Iya. Dan coba lihat mereka pemain. Saya kita tegur, mereka ngaku Iya, salah. Itu yang paling Selalu paling minta maaf kok. itu mindset itu kita ubah. Iya. Saat kita membuat seperti itu, dia ke depan pun saya pastikan dia lebih unggul satu. Secara pribadi, mentalnya udah naik. Tapi bang, ini bang, dengan sistem itu, apakah ada pemain yang sampai nangis, misalnya minta ampun, aduh udahlah nggak betul lagi nih aku nyerah lah, ada nggak gitu? Karena kan pemain muda nih bang, masih ya mungkin rata-rata 25-23 lah mungkin ya bang ya. Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada ya. Udah Karena siap semua ya? saat kita kita rekrut pemain itu udah kita udah tahu. Mentalnya udah kita tahu. Bahkan ada beberapa pemain anak-anak nasional Iya. saya tahu sendiri kan, Iya. pemain-pemain itu ya mudah-mudahan jinak lah. Tapi yang paling penting kan kita dulu yang kita benar dulu nih. Iya. Nah kita benar pasti mereka yang ikutin. Betul. Kalau pelatihnya nggak benar gimana? Kuncinya di situ nih. Pelatihnya nggak benar pasti ya pemainnya ikut. Kita harus benar dulu, kita kasih contoh buat mereka. Itu yang paling penting. Dan marah-marah aja pun ngasih contoh Ya. ya. Kita marah-marah kita belum merokok ya kan? Kita Ya, merokok. slow kok ya. Ya, itu ya benar kan? Itu. Terakhir lah bang untuk Karomania karena tamu berikutnya sudah datang dari kafe sebelah. Untuk Karomania mungkin bang disampaikan. Ya, tadi sudah saya sampaikan tentang buat Karomania, tapi ini saya ulangin lagi, saya support Karo United dimanapun berada, ya. Karena Karo United ini bukan hanya membawa klub, tapi membawa kultur, Ya. membawa budaya, membawa
membawa masyarakat Ya. luas. Karena setahu saya kalau saya nggak salah membawa 2 juta orang Karo di dunia. Nah itu yang paling penting. Setahu saya ya, kalau saya salah untuk dikoreksi. Jadi artinya dimanapun Karo berada, mainnya di mana, support selalu, dukung selalu. Jangan pernah ragu untuk itu. Dan kita juga tahu Bang, Karo itu adalah tim Sabang sampai Merauke. Dari Aceh ada, dari Papua juga ada. Unity. Iya, dan banyak pemain nasional usia muda, Ya. didikan beliau dibawa lagi ke Karo. Ya. Ada 3 ya Bang? Masalah saya 4. 4 ya? Oh iya, 4. Oke, kita dengan percakapan asik kita 45 menit. Ya. Agak naik deh sedikit dari kemarin. Bang, ya kemarin 40 menit. Ini 45 Bang. Ini ukurannya udah sama kayak Apa nih, Bang? ini nih. Podcastnya yang Jadi Corbuzier. Iya. 5 menit nih. Oke, kita jadi kadang-kadang ini sebenarnya mau panjang tapi karena ada tamu, tau lah. Oke, kita langsung aja ngopi ketua. Ngopi ketua.